Halo, balik lagi sama gue Syi dari Telset. Ya, baru kali ini gue bikin video agak beda nih. Mungkin ada personal, karena gue warga Bekasi dan kemarin ada kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Itu cukup sedih gitu ya. Tapi di sini ada satu pertanyaan yang muncul setelah insiden tersebut. Karena di perlintasan Ampera dekat stasiun Bekasi Timur, itu ada kecelakaan. Gimana ceritanya mobil listrik yang katanya lebih simple dari mobil bensin bisa mogok tepat di atas rel kereta. Dan bukan cuma mogok biasa, ini ngasih efek domino yang cukup besar. Sangat besar sih sebenarnya. Jadi saat itu ada sebuah taksi online berbasis mobil listrik milik Green SM berhenti di jalur rel. Rangkaian KRL tertahan, lalu situasinya berkembang menjadi tabrakan dari belakang oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini bukan sekedar insiden lalu lintas biasa. Nah, dari sini ada bahasan yang menarik. Banyak orang berpikir mobil listrik itu lebih sederhana. Dan secara mekanikal memang iya. Tidak ada mesin pembakaran internal, tidak ada transmisi multi-speed kompleks. Nggak ada kopling, nggak ada oli mesin yang harus diganti berkala. Kalau lihat dari jumlah komponen bergerak, mobil listrik memang lebih sederhana. Tapi masalahnya sederhana secara mekanik bukan berarti sederhana secara sistem. Justru mobil listrik jauh lebih kompleks secara elektronik. Dan disinilah letak perbedaannya. Mobil bensin itu bisa dibilang kayak mainin musik punk. Alat sederhana kadang berantakan tapi masih bisa main walau satu kabelnya rusak. Sementara itu mobil listrik itu kayak orkestra digital. Semuanya harus sinkron, presisi, dan kalau satu modul ngambek, semuanya berhenti. Kalau kita bedah secara teknis, skenario masuk akal dari kasus mobil listrik yang mogok di rel ini adalah sistemnya masuk ke mode fail-safe. Ini adalah mekanisme proteksi bawaan mobil listrik modern. Jadi, kalau sistem mendeteksi sesuatu yang dianggap berbahaya, entah itu panas berlebih, gangguan inverter, error komunikasi antara modul, atau tegangan baterai nggak stabil, mobil bisa secara otomatis memutus tenaga ke motor. Bukan karena rusak total, tapi karena sistem memilih berhenti demi melindungi dirinya sendiri. Ironisnya, kadang proteksi itu justru bikin mobil berhenti di tempat yang paling tidak ideal. Dan rel kereta itu salah satu tempat terburuk untuk kehilangan tenaga. Bayangin arsitektur EV ini seperti battery pack. Lalu battery management system atau BMS, setelah itu inverter, lalu motor controller. Semuanya harus saling ngobrol. Terus-menerus, kalau satu aja gagal handshake data, sistem bisa lockout. Selesai. Nggak ada kompromi, nggak ada coba starter lagi. Mobil bensin kadang bisa dipaksa hidup lagi. Sedangkan mobil listrik kadang harus dipanggil laptop dulu. Kemungkinan kedua yang sangat realistis adalah battery state of charge atau SOC. Banyak orang berpikir kalau indikator baterai masih ada 5% berarti aman. Secara teori iya, tapi dalam praktek terutama pada armada taksi online yang bekerjanya hampir non-stop, angka 5% itu bisa menipu. Karena baterai lithium ion punya karakter voltage SAG. Penurunan tekanan mendadak saat dibebani. Jadi saat pengemudi menekan pedal gas untuk melintasi rel, beban meningkat, tegangan drop. Dan BMS membacanya sebagai kondisi under voltage. Apa yang dilakukan? Putus tenaga demi melindungi sel baterai dari over discharge. Jadi mobil kelihatan masih hidup, tapi nggak bisa bergerak. Ibarat manusia masih melek, tapi kakinya kram dua-duanya. Dan ini sangat relevan untuk armada taksi online. Kenapa? Karena armada mobil bekerja dalam duty cycle yang paling brutal. Mobil pribadi mungkin jalan 15.000 km setahun. Sementara itu, taksi online bisa sampai 80.000 sampai 120.000 km per tahun. Dalam 2 tahun, umur pakainya bisa setara 8 tahun mobil biasa. Itu artinya ada degradasi baterai yang lebih cepat, inverter yang lebih capek, sistem pendingin lebih berat kerjanya, dan konektor-konektornya lebih sering mengalami stres. Ada juga kemungkinan yang jarang dibahas tapi sangat masuk akal, yaitu HVIL trigger, High Voltage Interlock Loop. Ini sistem keamanan tegangan tinggi pada mobil listrik. Sederhananya, kalau ada gangguan fisik pada area baterai, misalnya benturan dari bawah, tekanan pada battery tray, atau konektor high voltage sedikit bergeser, HVIL bisa memutus arus utama dalam hitungan milidetik. Perlu diketahui juga kalau lintasan rel itu punya kontur kasar, ada sudut elevasi, ada benturan mendadak saat roda naik turun.
Kalau underbody mobil menyentuh crossing plate atau rel, bisa saja sensor membaca impact dan sistemnya langsung mengunci kendaraan. Bukan karena baterainya meledak, justru karena baterainya sedang berusaha supaya nggak meledak. Ini penting dipahami, pada mobil listrik, proteksi baterai itu paranoid, dan memang harus paranoid, karena baterai lithium ion menyimpan energi besar. Kalau mobil bensin bocor sedikit, baunya terasa. Kalau baterai lithium ion bermasalah, bisa thermal runaway. Dan itu bukan sekedar mogok. Lalu ada skenario thermal overload. Ini sangat mungkin untuk armada taksi. Taksi online itu kerjanya berat. Stop and go terus. Akselerasi terus. Regeneratif braking terus. Charging berkali-kali bisa dalam 1 hari. Semua itu menghasilkan panas. Motor panas, inverter panas, dan baterainya panas. Kalau thermal management tidak optimal, sistemnya bisa masuk thermal derating. Daya diturunkan secara drastis. Kalau suhu terlalu tinggi, bisa shutdown total. Dan shutdown di jalan biasa mungkin cuma bikin malu. Tapi kalau shutdown di rel kereta, bisa bikin headline nasional atau bahkan kecelakaan yang sangat besar seperti tragedi kemarin. Masalah lain yang sering diabaikan adalah human error. Kadang bukan mobilnya rusak, tapi situasinya yang salah. Misalnya, pengemudi masuk rel saat kondisi lalu lintas macet mengira kendaraan di depan akan bergerak. Ternyata berhenti. Mobil terjebak di tengah rel dalam kondisi panik, pengemudi bisa melakukan input yang salah. Injak rem sedikit sambil injak gas. Nah, di banyak mobil listrik ada sistem brake override. Kalau rem dan gas terdeteksi bersamaan, sistem menganggapnya itu anomali dan akan memotong tenaga. Tujuannya untuk keamanan. Tapi dalam konteks panik, hasilnya fatal. Mobil nggak bisa bergerak, pengemudi makin panik, waktunya habis. Selain itu, ada juga traction control issue. Rel itu logam, grip ban terhadap rel berbeda dengan aspal. Kalau roda berada tepat di atas baja, terutama dalam kondisi basah atau berminyak, sensor wheel speed bisa membaca slip. Sistem traction control bisa memotong torsi demi menjaga stabilitas. Masalahnya, di crossing rail, kehilangan torsi beberapa detik saja bisa bikin mobil kehilangan momentum dan berhenti di posisi yang sangat buruk. Lalu ada satu hal yang sering bikin salah paham di publik. Apakah rel kereta bisa mengganggu sistem mobil? Jawabannya, secara elektromagnetik hampir tidak mungkin signifikan. Mobil listrik modern sudah punya shielding yang sangat baik. Jadi narasi medan listrik rel bikin mobil mati itu lebih cocok masuk grup WhatsApp keluarga aja daripada jurnal engineering. Faktor mekanisnya jauh lebih realistis dibanding faktor elektromagnetik. Kalau kita gabungkan semua variabel, ada 3 skenario yang paling logis. Pertama, mobil mengalami benturan underbody saat masuk ke perlintasan rel dan itu memicu HVIL dan memutus arus utama. Kedua, kondisi baterainya rendah lalu terjadi voltage SAG saat akselerasi. Alhasil, BMS memutus output. Yang ketiga itu human error. Dalam kondisi panik memicu brake override atau kehilangan momentum akibat traction control. Dari sisi probabilitas, engineering, 3 ini yang paling masuk akal. Tapi, apakah ini berarti mobil listrik lebih berbahaya? Ya enggak juga. Dan ini penting, mobil bensin juga bisa mogok di rel, bahkan lebih sering daripada yang orang sadari. Bedanya adalah cara gagalnya. Mobil bensin gagal secara mekanik, mobil listrik gagal secara digital. Mobil bensin kadang bisa dipaksa, tapi mobil listrik nggak bisa dipaksa. Dan itu sebenarnya filosofi desain yang benar, karena keselamatan sistem didahulukan daripada mobilitas. Masalahnya, di tempat seperti rel kereta, keputusan sistem dalam sepersekian detik bisa punya konsekuensi yang jauh lebih besar. Pelajaran terbesarnya apa? Untuk para armada mobil listrik yang menjadi taksi online, monitoring real time itu wajib. Battery health, suhu inverter, error logs, thermal profile, semuanya harus dipantau secara agresif. Perusahaan juga nggak bisa sesantai aja, karena armada mobil listrik di paket taksi online itu bukan mobil pribadi. Utilisasinya sangat ekstrim. Preventive maintenance harus jauh lebih disiplin. Untuk pengemudi juga, aturan paling sederhana tetap berlaku. Jangan masuk perlintasan rel kalau kondisi depan belum kosong. Ini aturan dasar yang sering dianggap sepele. Padahal secara operasional ini adalah garis hidup. Dan untuk regulator, kasus ini menunjukkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan besar. Satu kendaraan kecil bisa menciptakan efek domino yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang bertanya, kok mobil listrik bisa mogok di rel? Jawabannya sederhana tapi kompleks. Karena mobil listrik bukan sekedar mobil tanpa bensin. Mobil listrik adalah sistem digital bergerak. Ketika ada sesuatu yang dianggap beresiko, sistem akan memilih
melindungi dirinya sendiri. Bahkan kalau itu berarti berhenti total di tempat yang paling berbahaya sekalipun. Dan ironisnya kadang mekanisme keselamatan itulah yang justru membuat kendaraannya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai investigasi resmi keluar, kita belum tahu penyebab pastinya. Tapi dari sudut pandang engineering, area yang paling layak dicurigai adalah proteksi tegangan tinggi, logika baterai, thermal management, atau interupsi kontrol torsi. Dan satu hal yang pasti, ini bukan soal mobil listrik jelek atau bagus. Tapi ini soal seseorang memahami teknologi modern punya cara gagal yang berbeda. Dan memahami cara gagal itu sama pentingnya dengan memahami cara kerjanya. Karena dalam dunia teknologi, kadang yang menentukan keselamatan bukan seberapa canggih sistemnya, tapi seberapa siap manusianya menghadapi saat sistem itu bilang, maaf, saya berhenti dulu. Kalau kalian suka dengan topik yang kita bahas barusan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen di bawah topik apa yang mau dibahas di Telset Lounge berikutnya. Terus juga buat para korban yang luka-luka bisa cepat sehat. Terus juga kalau buat yang meninggal, semoga keluarganya tabah, semuanya juga bisa berjalan dengan aman. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.